يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا أجود الخلق من ألوذ به سواك عند خلول الحدث الأممي. سريت من حرم ليلا إلى حرمي كما سرى البدر في شمس من النجل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه. أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya kita patut syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang diperuntukkan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di bulan yang mulia, yaitu di bulan Rajab, yang kita tahu bahwasanya bulan Rajab ini merupakan salah satu di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Artinya saat kita melakukan kebaikan di bulan yang Allah muliakan ini pun Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala kepada kita. Tentunya kita yang hadir di majelis ilmu ini, pertama kita mendapatkan naungan daripada para malaikat, yang kedua kita sedang berada di bulan Rajab, di bulan yang mulia, dan yang ketiga apa yang kita inginkan pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali kajian kitab fikih Madzhabul Arba'ah. Melanjutkan bacaan kita, masih pembahasan tentang ma'ul al-musta'mal, ya, air musta'mal. Pada pertemuan 1 bulan yang lalu ya, sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan musta'mal, ya, atau air musta'mal oleh Imam Malik, ya. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian musta'mal menurut, ya, mazhab Imam Al-Hanafi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Al-Hanafiyyatu qalu idza ista'mala al-ma'u at-tahur kana tahiran ghayra tahur fayasihhu isti'maluhu fil 'adati min syurbin wa tabkhin wa nahwihima. ولا يصح استعماله في العبادات من وضوء وغسل. ثم المستعمل عندهم 4 أنواع. النوع الأول ما يتوقف عليه أداء القربة من صلاة وإحرام
wa mass mushafin wa nahwi dzalik. An-naw' ats-tsani ma yatawaqqafu 'alaihi raf'ul hadath kal wudu' al-kamil lil muhdits hadasan asghar. An-naw' ats-tsalits ma yasqutu bihi fardun walau lam yarfa' hadasan kama idza ghassala ba'du a'dha'il wudu' dunal ba'd falau ghassala wajhuhu faqad kana al-ma' alladhi ghassala bihi wajhuhu musta'malan wa in lam yakmal al-wudu'. Al-Hanafiyah qalu, ya, Imam Hanafi dan para pengikutnya mereka mengatakan idza sta'mala al-ma' at-tahur, ya, apabila air yang suci dan mensucikan, ya, sudah digunakan atau sudah dipakai, ya, kata Imam Hanafi apa? Kana tahiran ghairu tahur. Maka air itu, ya, berubah menjadi dari suci mensucikan menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kenapa? Karena kata Imam Hanafi ini air udah diapain? Udah dipakai. Ya. Kecuali kalau tuh air belum dipakai, dia nggak akan berubah dari air yang suci mensucikan menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Ya. Tapi lantaran karena ini air udah dipakai, ya, jadi berubah, ya, meskipun awalnya tuh air yang suci mensucikan, tapi karena sudah dipakai maka dia jadi berubah namanya, bukan air suci mensucikan lagi, tapi air yang suci tapi tidak mensucikan, ya, itu. Sekarang kita lihat. Nah, kalau air itu sudah berubah dari suci mensucikan menjadi air suci tapi tidak mensucikan, ya, kata Imam Hanafi fayasihhu isti'maluhu fil 'adat, ya. Nah, air yang udah dipakai ini, ya, hanya boleh digunakan untuk apa? Al-'adat, kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan, ya. Kan ada kebiasaan tuh Bapak sekalian yang biasa kita lakuin setiap hari, ya. Nah, apa contohnya di sini? Min syurbin, ya, airnya itu boleh kita apa ya? Minum, ya, kita pakai untuk minum. Kan minum itu ibadat tapi adat, kebiasaan, ya kan. Kita kan minum memang biasa minum, ya kan. Ya bisa sih kalau kita minum akan ternilai ibadat kalau kita baca bismillah kan gitu, ya. Tapi sesuatu yang kita lakukan sehari-hari dan biasa kita lakukan itu namanya adat, ya, kebiasaan, ya. Nah, air yang suci tapi tidak mensucikan ini boleh dipakai untuk minum, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tabkhir, ya, boleh dipakai juga untuk masak, ya. Masak apaan Ustaz? Ya masak apaan aja lah, ya, masak nasi kayak, masak sayur kayak, ya, masak apa lagi tuh, ya, pokoknya masak dah. Itu yang pasti kalau masak itu pasti kan memerlukan apa? Air, ya. Nah, itu boleh kita pakai meskipun itu air sudah dipakai untuk apa? Bersuci, ya, tapi dia suci tapi tidak mensucikan. Apa sih maksud tidak mensucikan? Artinya dia itu tidak bisa mengangkat hadas, ya, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar, ya. Hadas kecil artinya apa? Gak bisa kita pakai untuk wudu, ya. Hadas besar artinya apa? Gak bisa kita pakai untuk mandi wajib. Tuh, itu kalau airnya sudah apa? Musta'mal. Ya, apa musta'mal? Sudah dipakai. Ya, itu. Nah, air yang sudah dipakai sekali lagi saya tegaskan hanya boleh dipakai untuk adat atau kebiasaan saja. Untuk minum atau untuk apa? Ya, masak, ya, itu. Wa nahwihima dan yang lainnya. Ya, yang lainnya termasuk boleh kita pakai untuk apa nih? Untuk nyuci pakaian, ya, itu.
Untuk nyuci mobil boleh gak? Boleh banget. Minum aja boleh, boleh buat nyuci kan gitu. Ya, buat nyiram bunga boleh gak? Boleh. Ya, nah, itu sesuatu yang apa ya? Yang nggak masuk ke dalam tubuh kita. Yang masuk ke dalam tubuh kita aja boleh. Ya, artinya boleh kita minum atau boleh kita pakai untuk memasak. Ya, jelas Pak ya? Ya. Wala yasihu ya istimaluhu fil ibadat ya, dan tidak sah ya air yang musta'mal itu, artinya air yang sudah dipakai tadi itu dipakai lagi untuk apa ya? Untuk ibadat ya, baik wudu ataupun mandi wajib ya kan, kecuali kalau airnya ini dipakainya bukan untuk wudu ya, atau bukan untuk apa? Mandi wajib, itu masih boleh. Ya. Ini sebab yang menjadikan air ini katakan musta'mal, karena air itu sudah diapain? Sudah dipakai gitu aja. Ya, dipakai untuk apa ya? Ngilangin hadas kecil ataupun ngilangin hadas besar. Ya. Tapi kalau dipakai hanya sekedar untuk cuci muka, ya, itu enggak masalah. Tidak akan apa ya? Menjadikan airnya itu musta'mal atau berubah jadi suci, mensucikan menjadi suci tapi tidak mensucikan ya. Baik. Summal musta'mal indahum ya. Kemudian kata pengarang kitab ini Syekh Abdurrahman mengatakan ya, musta'mal itu menurut mereka siapa itu? Menurut mazhab Imam Hanafi ya, arba'atu anwa, ada 4 macam. Ya. Jadi air itu baru dikatakan musta'mal, itu sebabnya ada berapa ya? 4 macam, ya. Yang pertama, an-naw'ul awwal, ya. Ma yatawaqqafu alaihi ada'ul qurbah. Ya, ma yatawaqqafu alaihi ada'ul qurbah. Ya. Sesuatu yang digunakan ya untuk apa? Dalam rangka pendekatan diri kepada Allah. Ya. Jadi ketika ada orang nih ya, dia ingin ya melakukan suatu ibadah ya ataupun amalan yang akan menjadikan dia itu dekat kepada siapa? Pada Allah. Apa contohnya? Ya, di sini dikatakan contohnya adalah ya min sholatin. Ya, seperti apa? Salat ya. Salat nih. Salat apa nih maksudnya? Salat yang sunnah. Ya kan? Kan ibadah-ibadah yang sunnah itu fungsinya salah satu apa tuh? Untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Entah itu salat tahajud ya, yang kita lakukan pada malam hari, kita bangun tengah malam itu ya, itu kan untuk apa? Untuk menambah kedekatan diri kita kepada Allah ya. Salat tahajud kita bangun minta sama Allah tuh ya, mengadukan tentang apa namanya ya, keadaan kita yang kita alami ya. Karena yang namanya salat tahajud tuh Bapak sekalian adalah salat yang Allah akan memberikan si pelakunya itu nanti maqaman mahmudah ya, kedudukan yang sangat tinggi ya. Yang dalam Al-Qur'an Allah katakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka ya. Dan dari sebagian malam kata Allah fatahajjad bihi, maka salat tahajudlah ya. Sebagai apa? Nafilatan laka, sebagai ibadah sunnah atau nafilah ya itu. Nah, apa janji Allah ketika kita melakukan salat tahajud? Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ya, yang mana kalau kita rajin tahajud pasti Allah akan berikan kepada kita yang melakukan tahajud secara istiqomah itu maqaman mahmuda ya, akan dikasih ya kedudukan atau derajat yang sangat mulia ya. Nanti ada aja tuh Pak ya, kalau kita dapat apa namanya kedudukan yang enggak kita sangka-sangka ya. Kalau Allah ya udah bilang kayak gitu, kira-kira Allah bohong apa enggak? Enggak ya.
Allah itu pasti apa? Pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun. Ya, sesungguhnya janji Allah itu pasti apa? Pasti benar. Ya, itu. Makanya ya, kita lakukan tahajud, duhanya dan lain sebagainya ya. Puasa sunnah lagi nih. Ya, puasa sunnah Pak. Kita sekarang lagi di bulan Rajab nih. Ya kan? Bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh kita. Ya, tapi puasa yang dianjurkan tidak seperti yang selama ini kita dengar nih Pak. Ya, karena kalau di bulan Rajab ini banyak sekali beredar hadis-hadis palsu. Ya, sebagai contoh mungkin Bapak dengar, barang siapa yang melaksanakan puasa 1 hari di bulan Rajab, dosanya 70 tahun diampunin. Pernah dengar? Ya kan? Orang bilang tuh hadis katanya. Ya, barang siapa yang melakukan puasa 2 hari di bulan Rajab, maka dosanya 200 tahun diampunin. Pernah dengar? Nah kan? Yang ketiga, barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, maka dosanya diampunin selama 900 tahun. Ya, menjadi pertanyaan, emang ada umat Nabi Muhammad umurnya sampai 900 tahun? Ada gak? Enggak ada umat Nabi Muhammad, enggak ada sampai 900 tahun. Cepet aja udah jarang sekarang. Ya, apalagi 900 tahun. Ya, Nabi sudah katakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Ya, umur umatku kata Nabi antara 60 atau 70 tahun. Ya. Jadi, ya, kalau ada orang mengatakan itu hadis palsu, jelas palsu. Apa? Karena ciri daripada hadis palsu itu Pak, apa? Pekerjaannya gampang, pahalanya enggak kira-kira. Ya, pekerjaannya gampang. Nah, orang puasa 3 hari doang di bulan Rajab, dosanya 900 tahun diampun, enak banget. Ya, itu ciri daripada hadis yang palsu. Ya. Nah, kita disuruh puasa, ya. Kita ambil dah puasa Senin Kamisnya, ya, atau Ayyamul Bidnya, ya, atau puasa Daudnya, boleh kan? Boleh, ya, karena para sahabat Ibnu Abbas mengatakan, ya, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang puasa Rajab, ya, kata Ibnu Abbas, aku melihat Nabi di bulan Rajab, dia puasa, ya, seakan-akan nggak pernah buka, ya. Tapi aku juga melihat Nabi dia berbuka seakan-akan nggak pernah puasa. Tuh, ya kan? Ya berarti apa? Ya, kita puasa tidak dianjurkan untuk mengkhususkan di bulan Rajab ini, jangan. Ya, tapi kita hanya sekedar apa? Melakukan apa yang menjadi amalan sunnah yang Nabi ajarkan untuk kita lakukan di bulan Rajab. Puasa sunnah Senin Kamis ke Ayyamul Bid ke ataupun puasa Daud tuh ya. Tuh, itu kita kerjain tuh, itu amal soleh juga ya. Ada juga kita disuruh untuk ngapain di Rajab ini? Banyak sedekah Pak. Ya, sedekah. Kenapa? Nabi mengatakan man tasaddaqa fi Rajab. Ya, barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, ya, ba'adahu Allahu minan nar. Ya, Allah akan jauhkan dirinya dari siksa api neraka. Kamik dari ghurabin tayr, ya, hatta mata haraman. Ya, Allah akan jauhkan kita dari api neraka sejauh, ya, terbangnya burung elang. Tahu burung elang Pak? Ya, burung elang kalau terbang gimana? Tinggi dan jauh. Ya, itu jarak yang Allah akan jauhkan kita dari neraka itu sejarak, ya, burung elang terbang mulai dari dia belajar terbang sampai dia mati. Ya, coba kita hitung berapa jarak tempuh yang dilakukan oleh seekor burung elang dari mulai dia sejak belajar terbang sampai dia mati. Ya, nah kita tahu yang namanya umur burung elang itu panjang. Ya, bukan kayak burung gereja. Burung gereja terbangnya seberapa sih meter? Ya, itu. Tapi kalau burung elang itu tinggi Pak terbangnya itu, ya, dan jauh. Ya, nah itu Nabi katakan tuh kalau kita bersedekah di bulan Rajab, Allah akan jauhkan kita dari siksa api neraka sejauh terbangnya burung elang sejak dia belajar terbang sampai dia meninggal dunia atau mati.
Ya, itu. Ada lagi barang siapa yang memberikan hajat saudaranya atau membantu saudaranya di bulan Rajab, Nabi katakan banallahu qasran fil firdausi, Allah akan bangunkan baginya istana nanti di surga Firdaus. Seluas apa tuh istana yang Allah akan bangunkan buat kita yang rajin bersedekah di bulan Rajab? Kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang. Coba bayangkan Pak, jarak tempuh mata kita memandang ada enggak sekilo? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada ya. Taruhlah gopek 500 meter, tapi kalau gede kelihatan sekilo juga. Tuh, itu tergantung benda yang kita lihat kan. Taruhlah 500 meter. Nah itu jaraknya seperti itu Pak. Kita bakal dibangunin istana oleh Allah di surga Firdaus seluas mata kita atau sejauh mata kita memandang. Itu kalau kita ngapain? Rajin bersedekah di bulan Rajab. Kayak belum terlambat Pak. Sekarang baru malam 14 tanggal 14 sekarang Rajab. Masih ada 15 hari lagi. Ayo kita sedekahlah semampu kita. Ustaz, saya nggak punya duit sedekah. Kalau nggak punya duit banyak senyum aja. Kata Nabi kan tabassamu kali wajhi akhika sedekah. Banyak senyum kepada saudara kamu itu akan ternilai apa? Sedekah. Ustaz, saya nggak bisa senyum. Saya lagi sariawan, gigi saya sakit. Oke, jalan aja Pak. Di jalanan cari, kalau ada duri buangin. Kalau ada sesuatu yang membahayakan di jalanan singkirin. Nabi bilang wa imatatul adza anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan yang ada di jalan itu pun ternilai sedekah. Jadi Islam itu Pak, al-Islam huwal hal. Islam itu adalah agama solusi. Enggak akan ada yang menutup jalan bagi pemeluknya untuk melakukan kebaikan. Coba orang sedekah enggak punya duit disuruh senyum. Enggak bisa senyum suruh ngapain? Buangin sesuatu yang membahayakan di jalanan. Tuh, itulah Islam. Yang ajarannya sangat apa? Sangat memberikan manfaat bagi siapa? Bagi si pemeluknya. Makanya beruntung kita menjadi umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar saja Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Tuh. Kalian itu adalah umat yang terbaik itu kata Allah. Allah yang bilang, bukan para malaikat, bukan para nabi, tapi siapa? Allah yang mengatakan kita ini adalah umat yang terbaik. Tapi syaratnya ada dua. Apa yang pertama? Ta'muruna bil ma'ruf. Selalu ngajak untuk melakukan kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, mencegah kemunkaran. Coba Jadi ayo kita puasa dan kita bersedekah di bulan Rajab. Yang ketiga Nabi suruh kita banyak apa? Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Para ulama mengajarkan ada istighfar yang kita baca di bulan Rajab setiap selepas sholat subuh Kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dibaca tuh 70 kali, enggak nyampe 5 menit, Pak. Kalau kita baca apalagi ngebut bacanya. Berapa menit paling gitu? 70 kali kita baca habis subuh, maka insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti masuk bulan Sya'ban dan masuk ke bulan Ramadan, kita dalam keadaan apa? Bersih dari segala noda dan dosa. Nggak terasa Pak udah mau Ramadan lagi. Kayaknya baru kemarin kita tarawih. Udah mau Ramadan puasa lagi tuh. Waktu berputar seakan lebih cepat. Inilah tanda daripada tanda akhir zaman. Makanya ayo kita kembali ke jalan Allah untuk kita selalu bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Sedikit saya singgung tadi Jadi airnya itu dipakai untuk melakukan satu amalan dalam rangka untuk pendekatan diri kepada Allah. Yang pertama tadi sholat, jadi sholat sunnah.
ya, mau sholat tahajud ke, sholat duha ke, sholat hajat ke, sholat istisqa ke, yang penting sholat-sholat yang disunahkan, ya itu. Yang kedua, wa ihramin, ya, ihram, ya, ihram artinya apa nih ihram ini? Ya orang kan kalau mau tawaf itu kan harus apa itu? Dalam keadaan wudu, ya, tuh, karena yang namanya tawaf itu kan at-tawafu bimanzilatis sholat, ya, tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat, ya. Kalau kita tawaf tanpa wudu, ya, tawafnya kalau tawaf yang wajib sah nggak sah, ya. Nah kita sholat sunnah nggak pakai wudu, sah nggak sholatnya? Nggak sah, ya. Berarti itu, ya, amalan-amalan dalam rangka untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita pakai harus dengan apa dulu? Wudu dulu, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa massu mushafi, ya, untuk memegang Al-Qur'an, ya. Kita kalau orang yang menjaga kehormatan diri kita, Pak, wibawa kita kalau ingin memegang sesuatu yang suci, yang baik, harus kita ngapain dulu? Wudu dulu, ya kan? Karena Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuh apa? Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali dalam keadaan apa? Tahir, suci. Artinya dalam keadaan punya wudu. Tuh, ya. Jadi kalau kita nggak punya wudu, Pak, ya, usahain jangan megang Quran lah, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Contohnya kita lagi jalan, lagi nggak ada wudu, kita lihat ada Quran berserakan di bawah, kita pungut, nggak apa-apa itu, ya. Dalam rangka apa? Keadaan darurat, untuk menghormati atau ihtiraman li kitabillah, ya, untuk menghormati atau keagungan kitab suci Al-Quran, ya. Jangan kita lewat di jalanan, Pak, ada Al-Quran berjatuhan diserakan, kita diemin aja, biarin lah, gua punya wudu, nggak boleh, ya. Kewajiban kita harus kita apain? Kita ambil, kita angkat, kita taruh di tempat yang aman, ya. Kalau kita ragu, Pak, ya, itu Al-Quran udah nggak sempurna, jangan kita buang, tapi kita apain? Bakar, ya. Kalau nggak kita bakar, kita apain? Kita kubur, ya, kita pendem dalam tanah, ya, nggak boleh dibuang ke solokan, nggak boleh dibuang ke tempat sampah, ya, dibakar ataupun dikubur. Tuh, itu tanda kita menghormati ataupun mengagungkan kitab suci Al-Quran, ya. Itu yang pertama. Ya. An-naw' tsani, ya, musta'mal yang kedua adalah ma yatawaqqafu alaihi raf'ul hadas, ya, sesuatu yang digunakan untuk mengangkat hadas, ya. Jadi air yang tadi dipakai untuk mengangkat hadas, ya, kal wudu al kamil, dalam rangka untuk menyempurnakan wudunya, lil muhdis hadasan asghar, bagi orang yang memiliki hadas kecil, ya, itu air yang tadi dipakai itu nanti akan menjadi air suci, ya, tapi tidak mensucikan. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, an-naw' salis ma yasqutu bihi fardun, ya, untuk menjatuhkan atau menghilangkan sesuatu yang wajib, ya. Apa maksudnya, Pak? Kita wudu kan, ya, saat kita wudu, di antara anggota yang wajib kita basuh itu apa ya? Muka contohnya, ya. Kemudian apa lagi? Tangan, ya. Kemudian kepala, kemudian apa ya? Kaki, ya. Nah ini ketika kita wudu, Pak, ya, saat kita lagi wudu, ya, tahu-tahu air yang kita pakai tadi itu habis, ya. Nah kemudian kita pakai air yang lain, ya. Contohnya, ya, lagi mau membasuh kaki, airnya habis, ya. Nah ini kan kaki yang kita basuh itu termasuk apa?
Rukun atau sunnah? Rukun. Ya. Nah, kalau kita nggak basuh berarti wudu kita apa? Nggak sah. Ya. Nah, otomatis kita mencari air lain, ya, yang kita bakal pakai untuk apa? Untuk membasuh kaki kita. Tuh, ya. Nah, ini artinya apa? Mayaskutu bihi fardun. Ya, air yang digunakan dalam rangka untuk menggugurkan sesuatu yang wajib ataupun yang rukun. Ya. Walau lam yarfa' hadasan, ya, sekalipun tidak mengangkat hadas. Ya, artinya apa? Ya, sekalipun hadasnya itu tidak terangkat tapi ini wajib, ya, untuk diapain? Ya, dilengkapi wudu yang kita lakukan. Tanpa sempurna berarti wudu kita tidak sah, ya. Kama idza ghassala ba'du a'dha'il wudu nih. Ya, seperti ketika kita membasuh sebagian dari anggota wudu. Ya kan, yang tadi saya jelaskan tuh. Kan anggota wudu yang wajib banyak tuh. Ya, ada berapa ya? Ada 4 ya. Muka, tangan, kepala dan kaki. Ya, itu kan rukun wudu tuh. Ya, yang pertama niat ya jelas, yang keenam tertib ya. Tapi anggotanya ada 4 tuh ya. Dunal ba'd, ya, tanpa yang lainnya. Falau ghassala wajhuhu faqat nih, sekalipun yang dibasuh hanya apaan? Hanya mukanya doang. Ya kan? Tadi saya bilang muka itu kan termasuk di antara anggota yang wajib kita apain? Kita basuh, ya. Maka tuh air meskipun tuh kita pakai untuk membasuh sebagian dari anggota wudu yang wajib kita basuh, kanal ma alladzi ghassala bihi wajhu musta'malan, maka air yang tadi udah kita pakai meskipun hanya kita pakai buat basuh muka kita doang, airnya tadi akan berubah menjadi apa ya? Musta'mal. Ya. Ustaz, kan saya nggak pakai sempurna, cuma kurang doang waktu itu airnya, ya. Iya, kenapa? Karena tadi dikatakan mayaskutu bihi fardun, ya, untuk menghilangkan, ya, sesuatu yang apa ya? Yang wajib dalam wudu, yaitu membasuh muka di antaranya kan wajib, ya. Baik. Wa in lam yakmal al-wudu, ya, sekalipun maaf ya, sekalipun tidak sempurna wudunya, ya, tapi lantaran, ya, dia sudah menggunakan air, ya, untuk membasuh di antara bagian anggota yang wajib dibasuh dalam wudu. Makanya apa? Airnya jadi berubah menjadi air musta'mal, air yang suci tapi tidak apa? Tidak mensucikan. Tuh, ya. Baik. An-naw'ur rabi', ya. Bagian yang keempat, masta'mala li ajli tazkiratil ibadah. Ya, air yang digunakan, ya, dalam rangka untuk apa? Tazkirat ibadah, mengingatkan suatu ibadah. Apa maksudnya? Contohnya di sini, ya, ada seorang, ya, kawudu'il haid, seperti wudunya orang perempuan yang lagi apa ya? Haid. Ya, orang perempuan kan kalau lagi haid itu, ya, ada yang beraturan, ada yang enggak beraturan, ya. Nah, saat ada orang perempuan yang dia datang bulan enggak beraturan tuh harinya, ya, kadang baru sehari udah bersih, ya, atau ada yang sekejap doang udah langsung bersih, ada enggak? Ada, ya. Nah, saat ada kejadian seorang perempuan yang lagi haid, ya, dia periksa tahu-tahu udah nggak keluar darah lagi, berarti dia harus apa ya? Mandi, kemudian wudu, ya. Nah, mandi yang lakukan ini sebagai apa? Tazkiratul ibadah, untuk mengingatkan kalau dia itu perempuan harus ngapain? Harus ibadah. Dalam ini ibadah
ibadah sholat, ya. Karena kalau dia nggak beraturan itu, ya, seorang perempuan jangan berpatokan dengan hari, jangan. Ya, yang berpatokannya adalah apa? Kapan tuh darahnya udah bersih. Jadi kalau maksimal ini kan 2 minggu, ya 15 hari. Kalau ada orang perempuan haid lebih dari 15 hari, itu bukan haid lagi dah tuh. Ya, namanya apa? Istihadah. Ya. Saya kan pernah bilang, ada orang perempuan, saya tanya, ya, "Dek, kamu kenapa nggak sholat-sholat udah sebulan lebih?" Ya, dijawab apa? "Saya lagi haid Ustadz," katanya. Haid sampai sebulan lebih, saya bilang. Ya, ada orang haid sebulan lebih? Nggak ada. Ya, maksimal batasan haid itu Imam Syafi'i mengatakan 2 minggu atau 15 hari. Ya, kalau udah lewat 15 hari tuh darah masih keluar, itu bukan darah haid, tapi darah apa? Istihadah. Jadi gimana Ustadz? Ya udah, kalau darah istihadah lo nggak mesti mandi, cukup ngapain? Bersihin tuh darah, habis itu ngapain? Wudu. Ya. Tuh. Jadi jangan orang perempuan haid sampai sebulan, kagak ada. Ya, nggak boleh. Yang paling banyak wanita itu haid berapa? 15 hari ataupun 2 minggu. Hari ke-16, ya, keluar atau tidak keluar, dia wajib sholat. Ya, kalau dia masih keluar, cuci darahnya dulu tuh, kemudian dia berwudu. Ya, itu. Tuh. Kalau masih keluar juga gimana? Ya udah, kita pakai apaan? Sekarang kan zaman udah modern. Ada apa tuh? Pampers, ya, ada pembalut, ya, itu. Jadi harus jeli Pak, memang seorang perempuan ini harus benar-benar paling enggak dia paham tentang fikih haid. Ya, kalau dia nggak paham sembarangan kadang. Ya, ada orang perempuan aja, mohon maaf nih ya, lagi hamil tua, ya, baru keluar semacam apa itu namanya itu? Plek-pleknya, plek-plek hitam. Itu orang perempuan baru keluar plek hitam, belum apa itu? Belum boleh dia ninggalin sholat. Ya, masih wajib sholat. Kenapa? Dibersihkan aja itu plek yang keluarnya, habis itu dia wudu. Ya, jangan dibilang Ustaz ini udah saya pembukaan pertama, jangan. Ya, orang baru plek doang tuh, ya. Nah, ada yang masih tahu. Nah, yang masih tahu ini namanya ngapain? Tazkirun lil ibadah. Tuh. Nah, air yang dipakai sama orang perempuan tadi itu karena diingatkan untuk ibadah, pun nanti air yang pas dipakai itu menjadi air mustamal. Tuh yang ketiga, yang terakhir. Yang keempat udah ya. Nah, fa innahu yustahabbu laha an yatawadda'a inda waqti kulli sholatin. Maka sunnah bagi si perempuan itu tadi yang haid itu ngapain? Untuk berwudu setiap waktu akan melaksanakan apa ya? Sholat. Asalkan tadi waktunya itu sudah habis, ya, atau waktunya belum habis tapi darah udah berhenti, ya. Jadi orang perempuan tolong kasih tahu juga Pak, harus rajin periksa juga. Ya, itu darah masih keluar apa kagak kan gitu. Ya, kalau memang udah nggak keluar sehari atau setengah hari, udah dia mandi kemudian dia ngapain? Sholat seperti biasa. Ustaz udah sholat atau nanti keluar lagi. Kalau emang masih ada waktu yang batasan belum keluar dari batasan akhir dia, ya mandi lagi nanti. Ya, wudhu lagi gitu. Ya, gitu. Jangan gampangin aja udah dah. Pokoknya gue seminggu padahal baru 2 hari udah bersih. Ya, itu nggak boleh. Harus dikasih tahu ya itu. Hadza ya wala yakunul ma' musta'malan fi kulli hadhihi al-ahwal illa idan fasala 'anil udwi ya. Nah, ini bagian-bagian yang ada menurut mazhab Imam Hanafi tentang apa? Air musta'mal. Ada berapa tadi? Ada 4 macam. Pertama, air yang dipakai untuk ya melakukan ibadah dalam rangka pendekatan kepada Allah. Yang kedua, dipakai untuk mengangkat hadas seperti wudu. Yang ketiga, untuk menggugurkan suatu hal yang wajib.
yang keempat, air yang digunakan oleh seorang wanita yang haidnya itu tidak beraturan, ya. Nah, diingatkan untuk dia berwudu, airnya itu pun akan termasuk ke dalam air musta'mal, ya. Nah, selesailah ya pembahasan air musta'mal menurut mazhab Imam Hanafi. Insyaallah nanti mungkin kita 1 bulan lagi ya. Di Maret masih bisa ya. Ya, di bulan Maret sekali lagi insyaallah kita akan membahas tentang pembagian air musta'mal menurut mazhab Imam Syafi'i. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat, panjang umur, kita bisa ya bertemu di bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.